أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صاحب هذا الكتاب. الفاتحة. من شاء الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fahmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu sembahyang maghrib. Tambah lagi Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu Allah Ta'ala berikan kita nikmat bisa melaksanakan sembahyang maghrib dengan berjamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang bersejarah di dalam Islam. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat agung yang pernah terjadi di bulan Sya'ban ini. Di antaranya peristiwa yang pernah terjadi di bulan Sya'ban ini ialah tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat. Kita semua mengetahui bahwasanya kiblat kita di dalam sembahyang saat ini ialah Ka'bah atau Baitullah. Dahulu di zaman Nabi, sebelum kiblat orang Islam ini Baitullah, sebelumnya adalah Baitul Maqdis. Jadi dahulu Nabi waktu Sidin masih berada di Mekah, Nabi dan para sahabat sembahyang memang menghadap Baitullah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Dan kebetulan Baitul Maqdis itu merupakan kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi Baitul Maqdis itu kiblatnya orang-orang Yahudi yang ada di Palestina saat ini, yang sedang dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kemenangan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat mudah-mudahan mendapatkan pahala mati syahid. Setelah Nabi Muhammad berada di Madinah melaksanakan sembahyang menghadap Baitul Maqdis, ternyata orang-orang Yahudi biar merasa sombong ya. Nih lihat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman inya beribadah nang kayak kita jo kiblatnya. Nah oleh karena itu Nabi kada senang. Dan Nabi memang sidin paling ada ketujuh menuruti orang-orang kafir, baik tradisi, gaya berpakaian atau apapun itu, Nabi paling ada ketujuh mengikuti menuruti orang-orang kafir. Dan ini harus kita ketahui, apa-apa yang menjadi kebiasaan orang kafir jangan sampai kita sebagai orang Islam menuruti. Kalau misalkan ketujuh benar lawan bubuhan film Korea, remaja-remaja lalu menuruti gaya pakaian orang-orang Korea, misalkan orang-orang Korea kan banyak yang non Islam. Nah ini Nabi kadang ketujuh. Atau bubuhan barat, misalkan gaya hidup bubuhan barat berpakaian atau apa, misalkan kita turuti. Nah ini Nabi kadang ketujuh. Nah, jadi setelah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis sembahyang di Madinah, dan Nabi tidak senang menghadap Baitul Maqdis karena orang-orang Yahudi merasa sombong karena kiblat orang Islam sama dengan agama mereka. Nabi sangat ingin pulang kembali menghadap sembahyang menghadap Baitullah. Lalu turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram,
Maka kata Allah, arahkan oleh Muhammad wajah engkau menuju arah Masjidil Haram. Nah, jadi setelah kurang lebih 17 bulan Nabi sembahyang di Madinah itu menghadap Baitul Maqdis, turunlah ayat itu tadi, memerintahkan Nabi untuk menghadap ke Baitullah pulang bahasa. Nah, turunnya ayat yang memerintahkan Nabi dan para sahabat berpindah kiblat di dalam sembahyang ke Ka'bah, ke Baitullah, itu terjadi di bulan Sya'ban ini. Itu diantaranya peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Di antaranya lagi peristiwa yang pernah terjadi di bulan Sya'ban ini ialah peristiwa turunnya ayat salawat. Ta'ala bandian ayat salawat. Ayat salawat itu ya ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kira-kira kita tahu dan hafal haji beritaan itu ngarannya ayat salawat. Kenapa mati disebut ayat salawat? Karena di ayat itu Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya disambat ngarannya ayat salawat. Kata Allah bahwasanya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka bersalawatlah kalian wahai orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah kepadanya salam. Ayat ini turun juga di bulan Sya'ban. Nah, makanya bulan Sya'ban ini juga disebut dengan bulan salawat karena turunnya ayat salawat di bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dianjurkan memperbanyak salawat. Nah, jadi amalan yang bagus diantaranya bulan Sya'ban ini banyak-banyak bersalawat. Apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, diantaranya itu mukjizat Nabi, yaitu terbelahnya bulan. Salah satu mukjizat Nabi ialah terbelah bulan pernah terjadi, dan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Bahkan bulan Sya'ban ini juga disebut bulan Al-Quran. Kata Sayyid Muhammad Alawi, kata beliau bulan Sya'ban juga disebut bulan Quran. Kenapa mati bulan Sya'ban disebut bulan Quran? Karena kita dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban nih. Dan di antara ibadah yang bagus untuk dilaksanakan ialah ibadah membaca Quran. Nah, jadi bagus ya bulan Sya'ban ini banyak-banyak membaca Quran. Karena bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, maka kita diberikan Allah Ta'ala umur bisa menjumpai bulan Sya'ban, maka bisa-bisa kita menjaga kehormatan bulan Sya'ban ini. Jangan sampai bulan Sya'ban yang mulia ini kita kotori dengan berbagai macam maksiat. Hindari maksiat di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai meninggalkan kewajiban di bulan Sya'ban, bahkan dianjurkan memperbanyak ibadah lagi. Dengan harapan mudah-mudahan bulan Ramadan nantinya kita bisa memaksimalkan dengan memperbanyak ibadah. Kata para ulama, bulan Rajab disebut bulan betatanam, bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan memupuk atau bulan menyiram. Bulan Ramadan ialah bulan memanen. Maksudnya apa? Apabila kita ingin memperbanyak ibadah di bulan Ramadan nanti, maka kita disuruh siap-siap latihan dulu mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban. Amunnya kita ada niat saja memperbanyak ibadah bulan Ramadan, kukina bulan Ramadan hendak khatam baca Quran 3 kali, kukina bulan Ramadan hendak sembahyang duha kada pernah parai, kukina bila bulan Ramadan tarawih kada pernah parai, bila bulan Ramadan tiap malam hendak sembahyang malam, ada niat, tapi karena mulai dilatih mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, maka kesusahan memperbanyak ibadah bulan Ramadan gaina, bahkan bisa kada kawata gawi karena kada dilatih mulai Rajab Sya'ban nih bang. Nah, jadi mulai Rajab, mulai Sya'ban ini kita mulai sudah melatih untuk memperbanyak ibadah, karena bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat mulia. Sampai Nabi mengatakan wa Sya'banu syahri, kata Nabi, Sya'ban itu bulanku. Kenapa Nabi menyambat Sya'ban itu bulanku? Karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad, dan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kembali malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah hutang piutang atau disambat di dalam fikih namanya qardu.
Nah, al-qardu itu artinya hutang piutang. Di pertemuan sebelumnya sudah ulun jelaskan tentang hukum, baik itu hukum berhutang atau hukum menghutangi. Jadi kita membicarakan tentang hutang menghutang, tentang hutang piutang dengan kacamata ilmu fikih. Jadi mungkin aja kena pian ada mendengar penjelasan sedikit berbeda ketika misalkan orang menjelaskan tentang masalah hutang piutang, tapi orang menjelaskan berdasarkan ilmu akhlak atau ilmu tasawufnya bisa aja sedikit pina sekilas berbeda. Nah, kenapa mati terkadang fikih dan tasawuf itu seakan-akan berbeda? Karena ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama itu mudah. Maksud agama itu mudah, agama yang seperti apa? Yalah fikih. Fikih ini amun selama tidak diyakini itu haram, boleh kita melaksanakannya. Ada perlu yakin itu halal. Tapi kalau masalah tasawuf, dasar tasawuf itu adalah ihtiyat, kehati-hatian. Makanya terkadang tasawuf ini lebih berat kalau daripada fikih. Tapi kita di akhir zaman ini seandainya bisa berpegang di fikih gen, sudah untung benar. Di fikih aja kita kada tagu limpas, kada tagu nang haram, itu luar biasa sudah. Apalagi kawa melaksanakan akhlaknya, tasawufnya, waraknya kawa misalkan. Ya, apa contoh perbedaan sekilas tentang fikih dan tasawuf? On beri contoh misalkan di muka situ ada kendaraan orang parkir, kita imbas sembahyang maghrib keluar nyaman di luar angin ya, mendengar aja juga ceramah pembacaan di masjid di luar nih, jadi duduk di kendaraan orang. Berdasarkan fikih, selama kita menduga bahwasannya pemilik kendaraan nih ridha aja, hakon aja kendaraannya kita duduki, itu halal kada haram ada. Selama kita menyangka kuat, sangka kuat menduduki kendaraan orang tuh hakon aja, ridha aja, tuh halal. Tapi berdasarkan tasawuf kita disuruh lebih hati-hati, lebih wara. Selama kita kada yakin orang memberi izin meridai, kita kada boleh. Kayak caranya yakin orang meridai kita menduduki kendaraan orang, bepadah dahulu. Nah kan ada sedikit perbedaan. Jadi tasawuf ini dasarnya ialah kehati-hatian. Nah, dasarnya kehati-hatian. Kalau fikih kada cukup yakin, yang penting menduga kuat. Nah, jadi kalau apa yang ulun sampaikan misalkan ada nang pian dengar sedikit berbeda. Nah, mungkin orang berbicara bukan berdasarkan ilmu fikih. Orang berbicara mungkin berdasarkan ilmu tasawuf. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ulun jelaskan tentang hukum berhutang itu ada 4 yang ulun cari-cari di beberapa kitab-kitab fikih. Jadi masalah fikih muamalah ini pian lumayan permasalahannya luas. Jadi kalau kita untuk memahami secara detail, kita kada cukup untuk membaca 1-2 kitab, harus banyak. Nah, jadi dari beberapa kitab yang ulun baca, ulun menemukan keterangan hukum berhutang itu ada 4. Ini hukum berhutang, lain hukum menghutangi. Napa minggu dahulu dijelaskan ada hukum berhutang itu boleh. Nah, kayak apa berhutang boleh? Seperti orang tidak dalam keadaan mendesak, tidak darurat kan, dan ada dugaan kuat mampu membayar hutang. Maka apabila berhutang, hukum berhutang menurut fikih boleh. Artinya berdosa kada, berpahala kada juga, boleh saja. Hukum kedua, hukum berhutang itu ada yang haram. Kayak apa hukum berhutang haram? Seperti orang yang tidak dalam keadaan darurat dan tidak memiliki dugaan kuat mampu membayar hutang. Seorang kada darurat, kada ada kelaparan misalkan, kada ada keperluan untuk berobat yang sangat penting misalkan, dan seorang lilihatan penghasilan kada ada juga, lalu tiba-tiba berhutang, dan orang nama hutang itu kada tahu bahwasanya kita tidak kada ada lilihatan gasan membayari. Nah, ini bisa haram kita berhutang, bisa haram berhutang dok. Nah, lagi contoh berhutang minggu dahulu menjelaskan hukum berhutang haram, seperti orang berhutang pura-pura miskin padahal banyak aja berduit, tapi berpura-pura kada berduit supaya orang hakon menghutangi. Nah, ini haram berhutangnya karena ada unsur penipuan dengarannya. Atau pura-pura kaya, seorang padahal miskin kada berduit tapi pura-pura kaya hendak berhutang. Nah, ini berhutangnya haram, sama ada unsur penipuan juga bang. Bisa aja seandainya orang nama hutang itu tahu kita miskin, orang kada menghutangi karena kita berpura-pura kaya, hakunnya orang menghutangi. Nah, maka hukum berhutangnya itu haram tuh jadinya.
Ada lagi hukum berhutang itu makruh. Nah, kayak apa makruh? Yaitu dalam kondisi tidak sedang mendesak, tidak darurat dan kadada hajat, dan tidak ada memiliki dugaan kuat mampu membayar hutang, tapi orang nama hutang itu tahu aja lawan keadaan kita, bahwasanya kita kadada jual begawi, kadada lihatan gesan bayar gina, cuman orang hakun aja mau hutangi. Nah, kita berhutang tuh makruh. Ada nang berhutang itu lagi hukumnya apa? Nang keempat hukumnya wajib. Jadi bisa berhutang tuh wajib ya. Kayak apa berhutang wajib? Itu bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat. Bisa darurat itu sifatnya kelaparan, sudah 2 hari 2 malam kadada makan, misalkan lapar benar, baik inya nang lapar atau anak bininya, duit kadada nang kawa dijual-jual kadada, tuh wajib tuh berhutang untuk memelihara nyawanya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai hilang, tuh wajib berhutang. Kada boleh diletakkan kada berhutang. Nah, karena Islam agama kita diantara maqasidul syariat, tujuan disyariatkannya berbagai macam hukum, diantaranya adalah hibzul nafsi, menjaga nyawa. Ini tujuan berbagai macam hukum. Kenapa ini dilarang, kenapa ini diwajibkan? Diantara tujuannya menjaga nyawa jangan sampai hilang. Makanya dilarang bunuh diri, ya kan? Dilarang membunuh orang lain, karena Islam sangat menghargai nyawa orang. Itu hukum berhutang. Adapun hukum menghutangi sama ada 4 juga yang ulun ketahui daripada kitab-kitab yang ulun baca. Napa? Ada hukum menghutangi itu sunat. Jadi ada hukumnya menghutangi orang sunat. Nang kayak apa menghutangi orang itu sunat? Itu bagi orang yang memiliki harta yang lebih dan yang berhutang tidak dalam keadaan darurat dan tidak mempergunakannya kepada yang haram atau yang makruh. Ada orang datang kepada kita, kada darurat, kada kelaparan, kada. Orang yang datang tadi kada sedang darurat, kada kelaparan, dan kita tahu inya kada paca mempergunakannya kepada nang haram atau nang makruh. Nah, itu maka sunat kita menghutanginya. Ada juga hukum menghutangi orang wajib. Nang kayak apa? Apabila orang yang datang kepada kita nih menghutangi, hendak berhutang kepada kita, dan inya dalam keadaan sedang dalam keadaan darurat, kelaparan kah, atau inya membutuhkan biaya untuk mengobati anaknya, harus operasi aja dokter paling lambat 1 minggu. Bila boleh lambat nyawanya terancam, terpaksanya bercari hutangan. Kita amun ada memiliki harta yang lebih nang kawa dihutangakan, tuh wajib untuk menghutanginya. Ada juga hukum menghutangi orang haram. Nang kayak apa hukum menghutangi orang haram? Apabila kita mengetahui orang yang berhutang ini akan mempergunakan hartanya kepada nang haram. Haram itu kita menghutangi. Tahu sudah pada pacang gesan nukar obat-obatan terlarang, gesan nukar narkoba, berhutang nu kita hutangi, haram tuh jadinya. Yang terakhir hukum menghutangi orang ialah makruh. Itu kayak apa gambarannya hukum menghutangi makruh? Itu jika mengetahui bahwa hartanya akan digunakan untuk melakukan yang makruh. Nah, maka menghutanginya makruh juga tuh hukumnya. Nah, ini hukum berhutang dan hukum menghutangi. Nah, ini ngarannya ilmu fikih, termasuk ilmu dasar. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, maka pian lihat keadaan pian seorang dengan tahunya kita tentang hukum-hukum berhutang dan sudah dijelaskan gambaran-gambaran atau rupa-rupanya. Nah, maka dengan itu kalau pian bisa memahami, pian bisa menilai, aku hendak mengkredit rumah, aku hendak mengkredit kendaraan. Nah, apa hukumnya aku berhutang ini kira-kira bolehkah, kadakah, haramkah, kadakah, misalkan pian kau menilai. Pian amun hendak mengkredit rumah, mengkredit kendaraan, kira-kira mampu aja lah bayar, ada aja penghasilan yang cukup membayar. Oh, ada aja aku penghasilan sebulan 3 juta, kredit kendaraan sebulannya 1 juta aja, mampu aja bayar. Nah, berarti boleh aja pin hutang, kada haram. Ini berdasarkan kacamata fikih jadilah. Nah, boleh aja pin hutang yang kada haram. Tapi amun pian hendak mengkredit rumah, jago hendak kredit rumah juga, berapa bulanannya? Sebulan 10 juta. Penghasilan bang adalah ada berapa penghasilan sebulan? 1 juta. Berarti kan ada lihatan gasan bayar, haram pian mengkredit rumah. Karena napa inya menilai dirinya kada mampu bayar. Nah, ini ngarannya kita kawam melihati kondisi kita. Nah, apakah kondisi kita hendak berhutang itu hukumnya wajib, sunnah, haram atau makruh? Tinggal kita menilai diri kita masing-masing kan. Ini sudah tahu gambaran-gambarannya. Asalkan pulang kita nang dijaga ketika misalkan kita hendak mengkredit kendaraan tadi.
penghasilan kita memadai aja, cukup aja gesen bayar, palingan lagi nang dijaga napa ada unsur ribanya kah kada kah pulang, itu aja paling dijaga kan. Amun kada ada unsur ribanya berarti aman-aman aja aku berhutang nih. Bila ada unsur ribanya, nah ini nang bermasalah kina. Nah kayak apa kina riba tentang hutang, itu insya Allah kita akan jelaskan kina. Demikian juga ketika ada orang yang hendak datang kepada kita hendak berhutang, bagaimana kita hukum menghutanginya? Ada nang wajib tadi, bila orang yang hendak berhutang kepada kita dalam keadaan darurat, nah ini wajib menghutanginya. Ada juga kita menghutangi orang itu malahan haram lagi, ada yang makruh lagi, macam-macam. Jadi tinggal kita mempraktikkan, kita kias-kias, kita banding-bandingkan. Amun hendak berhutang, kira-kira aku nih berhutang apa hukumnya? Amun kada haram silahkan. Demikian juga ketika ada orang yang hendak berhutang lu kita, kayak kira-kira aku mau hutang ini bagus saja kah kada kah? Nah lihat, ada hukum menghutangi orang sunnah, mun sunnah gawiha. Ada menghutangi hukum menghutangi orang haram, jangan digawi-gawi kan. Nah jadi tinggal kita mengkias diri kita, memposisikan diri kita, amun berhutang atau mau hutangi, kita berada pada posisi yang mana, yang haram kah, yang makruh kah misalkan, atau kayak apakah. Nah nah kita akan dijelaskan tentang seputar masalah riba. Nah, kayak apa? Karena apa saja masalahnya itu hukumnya ada. Jadi masalah apa aja, perbuatan apa saja itu hukumnya ada. Palingan kita nang kada tahu. Nah, palingan kita kada tahu. Nah jadi tadi hukum apa ngarannya, hukum mau hutangi, hukum berhutang kita sudah tahu. Di antaranya hukum mau hutangi orang itu ada nang sunnah. Nah lalu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menghutangi orang. Di dalam hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, man nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Artinya barang siapa memudahkan kesusahan seseorang daripada kesusahan-kesusahan dunianya, maka Allah akan mempermudah kesusahannya daripada kesusahan hari kiamat kina. Ini Nabi menyampaikan tentang jaminan bagi orang nang membantu kesusahan orang lain. Ada orang sedang kesusahan lalu kita bantu, kata Nabi Allah akan mempermudah kesusahannya kita pada hari kiamat. Nah lalu kata para ulama, di antara bentuk kesusahan orang ialah orang berhutang lawan kita. Biasanya normalnya orang berhutang itu karena parlo ya kada. Ini normalnya orang berhutang lah. Ada aja bang juga nang berhutang bisa hendak menipu ya kan, itu lain lagi kisahnya. Ada aja nang berhutang padahal banyak aja berduit, cuman kadang nang mengeluarkan duit seorang atau juga benar berhutang lari. Tapi normalnya manusia berhutang itu karena parlo, lalu kita tolongi, itu kata Nabi kita berarti ngarannya membantu kesusahan orang lain. Apabila kita membantu kesusahan orang lain, maka kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala kesusahan kita pada hari kiamat. Dan tidak ada hari yang paling susah, tidak ada hari yang paling kita hajatkan kepada pertolongan melainkan pada hari kiamat. Di dunia kita kesusahan banyak aja tukang tolong, kimpis ban, maka jauhlon bingkel kira-kira ada aja yang menunjulakannya kada bebaras. Amun orang tahu aja kira-kira kada lawas, kada ada aja bantuan datang. Amun kesusahan dunia ini kada lawas satu mat aja. Kesusahan yang paling panjang ialah kesusahan pada hari kiamat. Dan tidak ada orang yang akan membantu kita pada hari kiamat kecuali pertolongan daripada Allah, baik daripada Allah langsung atau orang yang diizinkan Allah menolongi kita. Nabi kah memberi syafaatkan, Tuhan guru ulama kah memberikan syafaat. Selama kada Tuhan kada memberi izin, kada kawaju orang menolong kita. Nah kayak apa caranya supaya kita dapat satu tiket bantuan daripada Allah Ta'ala, bantuan kesusahan pada hari kiamat? Di antaranya bantu kesusahan orang lain. Nah kesusahan orang lain banyak ya kan, apa nang kawa kita bantu, kita bantu. Ada orang naik bicak membawa barang banyak misalkan, nih naik jembatan kena kawa tahun 2 residen, kita tolong, menafasa kurbatan juga, menolong kesusahan orang, akan dibantu Allah Ta'ala kesusahan kita gina. Ada orang misalkan hendak berjalan jauh ke masjid siden, kita bantu, kita berkendaraan buat di belakang. Ada orang hendak memiliki rumah, ada orang gondoroyong hendak acara pengantin atau apa, kita bantu bertahan. Nah itu dengan kita membantu orang, maka kita akan dipermudah Allah Ta'ala kesusahan kita pada hari kiamat. Jadi bagus benar
batu tolong menolong orang ini. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku mencapai martabat wali kutub bukan dengan banyak ibadah, bukan dengan banyak puasa, tapi diantaranya apa? Aku banyak berkhadam kepada orang, banyak menolongi orang. Nah ini jadi bagus benar. Di antara bentuk kita menolongi orang tadi ialah menolongi orang dengan cara menghutangi. Jadi agama sangat menganjurkan kita menghutangi orang sebenarnya. Cuman zaman kita zamannya sudah zaman rusak. Ya kada. Kenapa bilanya berhutang, hendak berhutang pinang beri maras, sudah ditagih pinang beri takutan, ngalih banget ditagih. Ya kada nih, pang jadi masalah pulang. Padahal agama sangat menganjurkan benar menolong orang, menghutangi orang. Makanya karena agama sangat menganjurkan kita menghutangi orang, agama sangat melarang, mengharamkan, bahkan termasuk dosa besar apabila kita menghutangi orang dengan minta imbalan. Termasuk imbalan ya bayar berlebih. Ini riba kan? Aku naik mau tanya ikam 1 juta aja, cuman ikam harus bayar 1.500.000. Nah ini riba. Menolongi orang tapi harus ada imbalannya. Apapun bentuk imbalannya itu apabila disyaratkan nantinya di dalam akad ada. Kalau zaman sekarang mungkin bukan dengan ucapan lagi syarat-syaratnya, tapi dengan tulisan sudah. Kan zaman sekarang banyak dengan tulisan. Kita berhutang ke bank misalkan, kok ada sudah tulisannya. Nah harus kita tanda tangani misalkan. Nah makanya agama sangat melarang tadi. Apabila kita menolong orang itu mengambil keuntungan. Jadi kata Nabi, man nafasa qurbatan min qurabid dunya nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menolong satu kesusahan orang lain daripada kesusahan-kesusahan dunianya, maka Allah akan menolong ke satu kesusahannya daripada beberapa kesusahan hari kiamat kena. Ditolong Allah taala. Dan sebaliknya, orang yang mempersusah orang lain, Allah taala akan mempersusah kena. Yang terkadang ada orang yang ketujuh mempersusah orang lain. Nah ini Allah taala akan mempersusahnya. Apa misalkan berurusan apakah nang ada jadi pembakal, ada nambah begawi di kelurahan macam-macam, misalkan orang minta bantuin ulahkan KTP atau napasanya dipersusahnya, padahal mudah aja bawa kaduk capel sehari tuntung adanya nampak-nampakah ikam harus bayar sekian, harus ini menyusahkan orang lain. Nah itu hati-hati kita hari kiamat di akhirat kena kesusahan orang kayak itu tuh. Seharusnya kalau kita diberikan Allah taala jabatan yang mana di jabatan itu kita dengan mudahnya bisa menolong orang lain, dimanfaatkan mencari ladang akhirat. Bahkan pian orang yang sibuk bertugas jadi pemerintahan, entah itu misalkan pembakal, bupati, camat, itu di orang yang seperti itu dianjurkan kada usah banyak-banyak beribadah nang wajib dan sunnah rawatibnya aja, sisanya apa tuh bantui orang datang kepada kita hendak minta bantuan apa dibantu, itu yang lebih abdal. Jadi para umara, para pemimpin, para pemerintah amun ilmu nang wajib sudah mereka pelajari, sudah mereka tahu, sudah kayak tata cara sembahyang dan lain-lainnya, kada apa-apa lagi kada hadir di majelis. Lalu aja kada suah aja bupati itu menjadi bupati turun ke masjid Sulahani misalkan udah parak benar, amun sidin sudah tahu aja tentang ilmu nang wajib, sidin kada wajib lagi nuntut ilmu kan, sidin bisa aja sudah. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus dilakukan apa? Yaitu mengurusi masyarakat, mengurusi rakyat, itu lebih penting. Terkadang kasihan pian lawan bubuhan pembakal apakah terkadang bila di hari-hari besar ada ceramah dari para penceramahnya saya hormati bapak pembakal, adalah pembakalnya lah ya. Ada aja orang pembakal kayak ini bang ya. Bilanya masalah agama kada mau hadir, bila masalah dunia hanyar hadir, masalah duit hanya hadir, padahal pembakal kada hadir di majelis, di acara tuh belum tentu kada baik. Bisa aja bang ada baik juga kan, cuman belum tentu kada baik. Mungkin aja sih dan ada urusan yang lebih penting, karena orang yang sudah ada kesibukan untuk mengurusi rakyat seperti itu, kata Imam Ghazali, kada usah banyak-banyak beribadah. Makanya seorang pemimpin yang adil itu lebih baik seharinya berbuat adil di pemerintahannya itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kalah kita nang ahli ibadah asa bujur untuk rakyat. Lalu di sini kita ada anak mencalonnya kalau 5 tahun tuh kesempatan apa mencari ladang akhirat, kada kesempatan korupsi kada bang yang ada. Nah jadi Nabi man nafasa qurbatan min qurabid dunya nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Hadis ini kata Imam Nawawi, kata beliau
hadis ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita, kabar gembira daripada Nabi SAW bahwasanya orang nang katujuh menolongi orang lain itu diberi kabar gembira napa inya wafat dalam keadaan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Ini amalan mati husnul khatimah, nampak dia tanya katujuh menolongi orang, katujuh membantui orang, amalan mati husnul khatimah, sehingga dengan mati dalam keadaan husnul khatimah di akhirat dipermudah Allah Ta'ala kesusahannya gina. Nah ini apa kata Imam Nawawi, kabar gembira, bisyarah bagi orang yang ketujuh menolong orang lain. Dan kita menolong itu berdasarkan kemampuan kita, ya kada. Nah panang kita mampu, kita menolong mampu dengan harta, itu menolong lawan harta itu yang paling abdal bagi orang sugih, Jadi kata para ulama apa ngarannya, kebaikan yang dampaknya bisa dirasakan orang lain itu lebih baik daripada kebaikan yang hanya terbatas kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kita sembahyang, mengaji, itu kita dapat pahala siapa? Kita aja, kalau kita aja yang merasakan dampaknya. Tapi bila kita menolong orang, bersedekah, misalkan orang lain merasakan dampaknya, nah ibadah nang itu lebih abdal daripada kita melaksanakan ibadah nang hanya pahalanya terbatas untuk kita, dampak positifnya hanya terbatas untuk kita. Jadi orang sugih itu pian paling kuler benarnya mengeluarkan duit 30 juta nya akan dibawanya umrah daripada berbagi-bagi. Padahal kata Imam Ghazali duit 30 juta itu seandainya sudah umrah na wajib, jangan dalam mazhab Syafi'i umrah itu wajib sekali seumur hidup. Nang kedua itu kada usah lagi umrah kata Imam Ghazali, napa tuh bagi-bagi duitnya, bantu fakir miskin misalkan. Ini kebaikannya lebih dirasakan oleh orang lain, dan itu nang paling lapahnya menggawe, karena bertentangan lawan nafsunya. Kehendaknya napa duit 30 juta bawa umrah nyaman kan, jalan-jalan saja menyalajur, kalau foto-foto, kalau kisah-kisah orang. Nah aku umrah sudah 3 kali, aku sudah 4 kali, padahal wajibnya sekali aja. Memang kada tersalah apa, dan umrah kan bagus saja ibadah, cuman seandainya kita hendak membanding-bandingkan. Kan kalau kita nyoba usaha, amun pengusaha tuh yang cerdas, inya berusaha itu napa kada sekedar dengan kekuatan, dengan kerja keras, tapi napa usaha cerdas juga. Dipikirakannya aku berusaha nih seharian semalaman, penghasilanku berapa? Oh sehari 1 juta aja. Tapi amun berusaha ini seharian semalaman juga, penghasilannya berapa? 2 juta. Aku memilih yang 2 juta ya kada. Itu mun orang pintar masalah dunia, orang pintar masalah akhirat kan kayak apa? Dicarinya ibadah yang paling besar, pahalanya yang paling abdal kayak itu. Jadi bagi orang sugih kata Imam Ghazali itu lebih abdal hartanya digunakan untuk berbagi-bagi kepada orang lain, lebih abdal daripada digunakannya untuk keperluannya pribadi, ibadah-ibadah pribadi. Nang kayak hendak umrah tadi, hendak berhaji, ini haji nang sunnah lah, haji umrah nang sunnah. Mon haji nang wajib tuh kada ada bandingannya, nang wajib tuh tetap wajib kan, ada kawa digeser-geser. Ini nang sunnah-sunnahnya, ziarah misalkan kan sunnah-sunnahnya juga. Di antaranya lagi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita memberi hutang kepada orang lain. Kata Nabi, man aqrada billahi marratain kana lahu mislu ajri ahadima law tasaddaqa bih. Seandainya kita mau hutangi, tapi mau hutanginya karena Allah kalaham, ingin beribadah, ingin mendapatkan pahala, ingin menolong orang lain, bukan mau hutangi orang ada imbal-imbal apa hendak mendapatkan keuntungan, gak ada. Ini karena Allah. Jadi Nabi barang siapa mau hutangi karena Allah 2 kali, maka itu seperti inya bersedekah dengan salah satunya. Misalkan kita mau hutangi orang 2 kali 100 ribu, itu pahalanya kata Nabi sama lawan kita bersedekah dengan salah satu daripada 100 ribu, sama bersedekah lawan 100 ribu. Mau hutangi orang 2 kali temennya 100 ribu, sama lawan kita bersedekah sekali 100 ribu. Nah berdasarkan hadis ini ulama berpendapat bersedekah itu lebih abdal daripada menghutangi orang lain, karena talapahnya kada, talapah menurut hati kita. Karena kalau kita mau hutangi orang lain, orang pacangan bayar. Amunnya kita bersedekah lawan orang lain, kada pacang bayar kan orang. Oleh karena itu kata para ulama, bersedekah itu lebih abdal daripada kita menghutangi orang. Dan juga berdasarkan hadis tadi kata Nabi, barang siapa kita menghutangi orang 2 kali, sama lawan kita bersedekah 1 kali. Dan inilah pendapat yang mu'tamad di dalam fikih. Nah cuman ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya menghutangi orang lain itu lebih abdal daripada bersedekah.
menghutangi orang lain lebih afdal daripada bersedekah. Apa dalilnya? Waktu Nabi Isra Mi'raj kata Nabi, ra'aitu maktuban fi babil jannah, aku melihat ada tulisan di pintu surga. Kenapa? As-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara. Sedekah balasannya 1 dibalas 10, sedangkan menghutangi orang balasannya 1 dibalas 18. Berarti genal mana? Genal menghutangi orang kalau berdasarkan hadis itu. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya menghutangi lebih afdal daripada bersedekah. Nah, lalu pendapat pertama, ulama-ulama yang berpendapat pendapat pertama mengatakan sedekah lebih afdal, apakah ada talon hadis itu tadi? Tahu mereka. Lalu kenapa mengatakan sedekah itu lebih afdal daripada menghutangi? Kata mereka, karena hadis yang mengatakan as-sadaqatu bi asyri amsalihha, sedekah dibalas 10 kali lipat, sedangkan qardu menghutangi orang dibalas 18 kali lipat. Walaupun hadis itu menunjukkan bahwasanya menghutangi orang lebih afdal daripada bersedekah, tetapi hadis itu kata mereka adalah dhaif. Hadis yang dhaif tidak bisa digunakan untuk dijadikan apa? Dalil-dalil hukum. Jadi tentang hukum halal, haram, sunnah, makruh itu kadang-kala memakai hadis-hadis dhaif. Harus hadis-hadis makbul. Nah, hadis makbul itu bisa hadisnya sahih, bisa hadisnya hasan. Nah, ini nang kalau digunakan untuk hukum, untuk kenapa lagi untuk akidah. Karena kalau menggunakan hadis dhaif. Lalu apa fungsi hadis dhaif? Hadis dhaif bisa digunakan untuk fadailul amal, kawa menjelaskan tentang keutamaan amal, bisa menggunakan hadis dhaif. Kenapa lagi hadis dhaif bisa juga digunakan untuk misalkan berihtiyat, berhati-hati. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya melakukan ini kada boleh misalkan, tapi hadisnya dhaif, kita kada wani menggawi. Ini hanya untuk ihtiyat, untuk berhati-hati. Nah, boleh aja. Jadi bukan berarti hadis dhaif itu kada kau dipakai sama sekali, boleh dipakai, tapi kada kawa hadis dhaif dijadikan dasar untuk hukum fikih, untuk akidah, keyakinan, hal-hal yang berkaitan lawan hari kiamat misalkan. Nah, ini kada kawa digunakan hadis dhaif. Harus hadisnya hadis makbul, hadis sahih atau hadis hasan. Dan hadis sahih pun kada kawa berataan dijadikan hukum. Jadi ada proses-prosesnya dahulu. Hadis itu pasti bujur, tapi kada setiap hadis itu menimbulkan suatu hukum. Kalau misalkan kan berdasarkan hadis tadi menghutangi itu pasti baik, berdasarkan hadis itu tadi menghutangi pasti baik. Sekalinya kita pelajari di dalam fikih, kada berataan menghutangi orang itu baik, ada lagi menghutangi orang itu nang haram. Nah, ini nih perlu kita membaca hadis itu harus disesuaikan lawan fikih. Jadi kita para ulama, kita nang bagus itu bagi kita orang-orang awam ini, nang bagus itu belajar fikih dahulu, belajar tasawuf dahulu, hanya belajar hadis, hanya belajar tafsir. Kenapa alasannya? Soalnya ketika kita sudah tahu fikih, sudah tahu tasawuf, sudah tahu akidah, misalkan waktu kita belajar hadis, kita sesuaikan pemahamannya lawan fikih yang sudah kita pelajari. Membaca tafsir, bertamuan tentang masalah tasawuf, sesuaikan pemahamannya lawan tasawuf yang sudah kita pelajari. Karena fikih tasawuf itu hukumnya masak sudah. Adapun tafsir hadis itu bahan mantah, kita kada kau memasaki seorang, mengada para ulama ahlinya. Nah, jadi kita kawa, oh ini ada hadisnya menunjukkan bahwasanya kada boleh, bisa aja boleh kan, karena kita kada tahu. Nah, bukan berarti semuanya harus apa ngarannya, bila ada hadisnya berarti kada boleh berataan, belum tentu. Ada proses-prosesnya. Seperti ini tadi kan, hadisnya seakan-akan menunjukkan bahwasanya menghutangi itu pasti baik, padahal kada semuanya menghutangi itu baik, bisa aja menghutangi haram, bisa aja menghutangi makruh. Nah, karena sudah isa, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita berataan. Apabila salah kata, tingkah laku dan lain sebagainya, banyak pun ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.